welcome back to the PM Show bersama aku Leonie Siombing, pemimpin redaksi dan komunitas gadis. Dan mulai di minggu ini dan tepatnya di hari ini teman-teman, The PM Show tampil lebih spesial karena kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan semua alumni Gadis Sampul, nggak semua sih ya, berbagai angkatan dari Gadis Sampul untuk dalam rangka kita sudah masuk ke Road to Gadis Sampul 2020 ya teman-teman. Seperti yang kalian sudah lihat di promo yang ada di feed-nya IG-nya Gadis, kita sudah mulai teaser dari hari Minggu kemarin. Dan di hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan salah satu alumni Gadis Sampul tahun 2007 lebih tepatnya ya. Dan juga seorang aktris cantik, berbakat, dan sangat baik hati. Siapa lagi kalau bukan Gita Virga ya teman-teman. Jadi hari ini aku akan ngobrol-ngobrol dengan topik The Acting Journey-nya Gita Virga itu seperti apa sih. Dan aku akan langsung aja live bareng dengan Gita di sini. Sebentar ya. Oke. Semoga tidak ada masalah koneksi. Dan kita bisa langsung ngobrol bareng dengan salah satu alumni Gadis Sampul tahun 2007 ini. Gita! Ya ampun, apa kabar? Kamu di mana nih? Aku di rumah. Di rumah aja. Tapi udah mulai syuting belum? Udah mulai syuting, cuman kebetulan hari ini emang di rumah aja. Karena kalau nggak syuting, Iyalah di rumah aja. Hai, apa kabar? Ya ampun, kamu udah lama banget nggak ngeliat. Enggak sih, bukan udah lama banget nggak lihat kamu. Sering lihat kamu di TV gitu. Cuman udah lama banget nggak ngobrol sama Gita loh ya. Udah berapa tahun ya, Git? di event gadis yang kemarin, Kak, yang Gadis Sampul itu. Gadis Sampul kan? Iya, kan kamu, iya Gadis Sampul itu kayak udah berapa bulan yang lalu ya. Udah mau hampir setahun lah. Kan ini udah Gadis Sampul yang baru lagi nih kita. Oke? Gita, iya. Gita, aku mau disclaimer dulu sebentar, boleh ya ke teman-teman di sini semua yang lagi nonton? Oke, siap. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton The PM Show dan kalian kalau belum pernah nonton The PM Show atau IG Live seperti ini, seperti yang kalian lihat, aku dan Gita di sini split screen ya teman-teman. Aku ada di atas dan Gita ada di bawah. Kenapa seperti itu? Nanti supaya kalian jangan bertanya-tanya lagi nih, kenapa Kak Gita nggak ada di atas? Nggak bisa teman-teman, karena Gadis adalah host dari IG Live kali ini ya. Jadi Gita sebagai narasumber akan ada di bawah dan tertutup sedikit dengan komentar-komentar kalian. Nggak apa-apa ya Git? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget. Dan ini disclaimer yang kedua, berhubungan dengan komentar, aku sangat memohon kepada kalian semua, teman-teman di sini yang menonton, please do not share any hate speech, hate comments, negative comments, atau apapun yang berhubungan dengan seksualitas ya. Kalau itu terjadi, dengan sangat menyesal, aku dan Gita sudah setuju untuk turn off komennya ya. Dan aku yakin semua fansnya Gita di sini yang mau melihat Gita untuk ngobrol-ngobrol bareng dengan aku, kita tidak ada ingin saling menjatuhkan dan mau acara live ini berlangsung selama kurang lebih 1 jam ke depan dengan baik. Sudah? Git, sudah semua. Dari kemarin kita udah ngebuka survei ya, jadi udah banyak banget pertanyaan dan challenge yang masuk ke Gadis. Siap? Ya. Siap ya menjalani semuanya ya? Oke. Yep. Oke. Kalau gitu kita buka The PM Show ini dengan challenge dulu ya, Git. Baru nanti aku kasih pertanyaan. Oke? Dulu ya? Oke, Kak, nggak apa-apa. Iya dong, challenge dulu. Ini gampang kok challenge ya. Gampang banget. Nih, Gita main TikTokan gak sih? Enggak sih. Aku nggak ada akun TikTok. Tapi punya temen yang punya TikTok, diajakin TikTok pernah gitu. Oke, tapi kamu sendiri tuh nggak punya ya kalau khusus ya. Nggak khusus main TikTokan lah gitu. Oke. Ya, jadi ini ya, ini challenge-nya. Lihat baik-baik. Udah gitu doang, Git. Gimana? Udah gitu doang. Nanti kamu tiruin ya. Oh gitu. Tapi kok iya dong. Iya, ini nanti aku kasih lagi videonya. Jadi kamu tinggal ngikutin ya. Oke? Ya. Siap ya. Posisi sudah siap.
Satu, dua, tiga. Gimana? Gimana teman-teman? Gimana pemirsa di sini semua? Gerakan santuinya Gita ya. Lumayan. Mesti kau nih ikutan. Lumayan. Oh iya, tadi kan aku ngeliat. Tadi kan aku sedikit-sedikit gini. Oke. Ya wes, kalau gitu kita masuk ke pertanyaannya, Git. Ini dari Rosita di Bandung. Rosita menyapamu gini, "Hai Kak Gita," katanya. "Sejak kapan sih Kak Gita sadar punya passion dan minat di dunia entertainment? Apa dari kecil emang cita-cita jadi aktris atau model?" Kalau passion sih nggak dari kecil juga sih, cuman memang by proses aja sih. Ternyata begitu diperkenalkan dengan dunia misalnya model, syuting gitu, acting gitu, Yes. ternyata suka gitu. Jadi ya udah dari situ belajar aja proses uh, waktu-waktu jadi semakin bisa dan ternyata emang seneng gitu. Passionnya ternyata juga di situ gitu sebenarnya. Tapi nggak diniat kayak oh dari kecil aku pengen nanti suatu saat jadi ada di majalah, di Iya. TV. Enggak sama sekali ya? Enggak sih, nggak kepikiran tadinya. Kalau waktu kecil cita-citamu jadi apa sebenarnya, Git? Cita-citaku waktu kecil mah standar banget kalau nih kayak jadi Dokter. dokter, pengennya kan gitu kan Kak, soalnya kayak tanya apa aku sih pengen dokter aku pengennya, tapi ya udah ternyata pas udah sekolah ternyata jadi dokter juga gampang ya gitu, sekolahnya aja harus berapa tahun gitu. Jadi mulai pupus. Oh ya ampun, pupus loh harapan dia. Oke, baiklah. Nah, ini berarti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih ya. Berarti emang dari kecil kita nggak ada cita-cita jadi aktris atau model bahkan ya. Ini lanjut pertanyaan dari Syahla di Jakarta. Siapa sih sosok yang paling mendukung Kak Gita untuk ikutan Gadis Sampul? Dan apakah keinginan itu emang datang dari diri sendiri? Dan sebenarnya ini dari awalnya banget deh, Git. Kamu tuh ikut Gadis Sampul tuh dulu sebenarnya kenapa gitu? Kalau pertama siapa yang paling ngedukung, yang pasti tuh mamaku. Dari awal pun mamaku yang aku ikut Gadis Sampul gitu. Jadi memang karena usia masih remaja gitu ya Kak. Sebenarnya waktu itu aku belum kepikiran cuman karena mamaku emang pengen gitu, mungkin anaknya ada di majalah. Waktu itu mamaku foto yuk kita ikutan Gadis Sampul. Tapi aku juga bukan yang nggak mau gitu. Aku mau aja. Kan maksud mamaku tuh gitu. Ayo kita foto, ayo ntar mama kirimin, mama isiin apa namanya formulir. Akhirnya apa segala macam. Jadi memang mama yang mendorong banget gitu. Kamu ikutan umur berapa, kelas berapa, Git, waktu itu? Tahun pertama gadis, maksudnya umur pertama gadis diperbolehkan MC. Betul, 13 tahun pokoknya. 13 tahun. Ya. Wow, muda banget ya. 13 tahun berarti itu sekitar 1 SMP. Iya, 1 SMP mau naik kelas 2 SMP. Dan itu sebelum kamu ikutan Gadis Sampul itu pernah nggak ikutan kayak pemilihan model apa atau catwalk di mana, pernah nggak? Kalau dulu memang suka ini sih, mamaku suka ikutin aku lomba-lomba fashion show aja sih. Ya, oke. Itu memang baru Gadis gitu. Oke. Aku nggak lolos, aku lolos. Tapi pas pertama kali dapat dari, kalau waktu itu kan masih unggulan 1, unggulan 2 gitu kan Kak. Itu kayak, hah aku masuk unggulan gitu. Karena emang kayak pas datang ke sana tuh kayak, ya ampun orangnya cantik banget ya Kak gitu kan. Cantik banget, iya. Kayaknya cantikan dia deh, aku mah apa gitu. Apalagi dulu kan waktu masih SMP gitu kan belum terlalu kenal merawat diri segala macem gitu lah. Jadi kayak, aduh gimana ya gitu. Tapi ternyata lolos tahap-tahap gitu. Luar biasa. Nah, ini lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dari Nia di Bogor nih. Nah, apa aja persiapan kamu waktu mau ikutan Gadis Sampul itu, Git? Nah, ceritain sedikit dong.
flashback lah pengalaman kamu waktu itu. Persiapan sih yang pasti, oh ya, kita foto dulu karena itu kan awal. Benar. Terus habis itu waktu itu tahap itu kita udah kan kita datang untuk foto lagi, paling untuk prepare jadi diri sendiri aja sih. Terus lebihnya siapin karena kan udah mulai ada interview gitu, redaksi gadisnya gitu, ditanya-tanyain beberapa tentang ya meskipun tentang diri kita, cuma benar. Kalau ada yang harus kita prepare nih gitu, apa yang bisa digali dari diri aku gitu. Kira-kira yes. Kalau ini aku bisa jawab apa ya biar nanti pas ditanya tuh aku nggak gitu. Meskipun pasti nanti ada groginya kayak gitu, cuman kayak minimal aku udah tahu gitu. Kira-kira pasti bisa aku atau apa atau prestasi aku. Gita, sorry. Suaramu nggak kedengeran, sayang. Suaramu mati. Masih? Iya, suara. Udah kedengeran sih, cuman tadi agak putus-putus, Git. Oh, oke. Suaramu. Ya. Iya. Kamu ada earphone nggak, Git? Nggak ada ya? Earphone ada. Iya, nggak apa-apa. Coba pakai earphone dulu deh. Nggak apa-apa. Soalnya sayang banget. Nggak apa-apa. Sayang banget kalau keputus-putus. Padahal kita lagi ngasih beberapa tips di sini ya untuk ikutan Gadis Sampul. Ya. Biar. Yes. Aman suaranya? Nah, gini jauh lebih enak. Better ya? Better banget. Jadinya kedengeran dengan jelas. Oke, jadi kemarin lagi. Jadi waktu kamu mau ikutan Gadis Sampul itu, yang pertama dipersiapkan adalah foto ya, dan jadi diri sendiri kata kamu ya. Iya benar. Kalau menurut aku poinnya itu. Dan menggali hal-hal positif yang memang yang ada di diri kita gitu. Jadi suatu saat nanti kita coba kamu katanya hobinya ini ya, coba kamu kan kadang-kadang mungkin ada seperti itu gitu. Jadi kita bisa siap gitu. Kalau misal memang kita gali lagi nih positif kita tuh apa. Jadi kita untuk menjawab kita lebih pede gitu. Ini banyak banget pertanyaan sebenarnya yang nanya nih, Git. Sebenarnya prestasi itu menentukan nggak? Jadi waktu kamu mendaftar tuh kamu sebenarnya ini nggak nulis prestasi tuh kayak aku harus cari ulik-ulik nih prestasiku apa, panjang-panjangnya segala macam. Harus gitu nggak sih? Kalau menurut aku prestasi itu penting juga gitu. Karena tapi bukan hanya dalam akademis ya, kita kan berprestasi dari banyak hal ya Kak, gitu. Maksudnya bisa jadi kalau waktu itu aku dari ekstrakurikuler atau misalnya bisa akademik juga. Kalau aku waktu itu kebetulan di bagian ekstrakurikuler yang waktu itu jadi hobi aku juga, jadi aku bisa nulis di situ gitu. Dan karena pada dasarnya kan punya prestasi juga penting untuk diri kita juga. Jadi alangkah lebih baiknya kalau memang kita punya. Tapi kalau misalnya memang belum ada kesempatan itu, ya kita tulis hal positif yang kita bisa, hobi kita apa gitu. Kalau menurut aku. Oke, jadi kalau menurut kita gitu ya, tipsnya adalah memang prestasi benar sih itu penting, tapi memang itu bisa didasari tidak harus selalu dalam bidang edukasi ya. Seperti kita dalam bidang ekstrakurikuler waktu itu kamu apa? Cheers ya? Iya, aku cheerleader waktu itu. Kebetulan aku beberapa kali lomba cheers menang, jadi aku tulis di situ. Yes, bener banget tuh. Jadi hal seperti itu pun dibilang prestasi ya teman-teman. Jadi prestasi itu nggak harus yang menang lomba matematika se-Jawa Barat gitu. Tidak harus seperti itu sih gitu. Memang benar-benar sesuatu yang memang keluar dari hobi kamu dan kamu suka dan kamu bisa mendapatkan sesuatu dari situ, itu bisa dibilang prestasi juga ya. Oke, ini kita lanjut ke Vera di Jakarta. Vera nanya gini, Git. Apa pengalaman dan pembelajaran paling nggak terlupakan selama ikut karantina? Banyak sebenarnya Kak, banyak banget pembelajaran. Pengalaman yang pertama di situ karena ini kan benar-benar masih teenager ya gitu, masih banyak banget yang harus belajar. Jadi itu di situ kalau buat aku kita belajar untuk disiplin banget. Karena saat karantina itu waktunya tuh benar-benar padat, kita tuh kayak benar-benar bisa dari pagi bangun mungkin subuh gitu dan selesai bisa sampai tengah malam. Semua kegiatannya benar-benar
bermanfaat banget buat kita gitu. Pertama disiplin gitu. Kita harus tahu waktu Iya, kita, harus bisa bangun pagi, jangan sampai telat gitu. benar, Yang kedua, benar. kita karena di situ kita dibimbing, kita dididik. Kalau waktu itu aku untuk kayak bagaimana cara jalannya, pose kita tahu Yes. angle kita di sebelah mana gitu. Bagaimana apalagi ya untuk waktu itu kalau aku kebetulan ada Broadway show, jadi kayak untuk kita tampil di Oke. depan umum itu kan Ah, ah. penting banget kayak gitu. Terus satu lagi untuk kita belajar bagaimana kita berada di sekeliling orang-orang kita yang kita baru pertama kali ketemu nih gitu. Tapi kita harus bisa kerja kelompok di situ karena kan ada beberapa tim gitu, dibagi beberapa tim, belum lagi sama kakak-kakak gadisnya kita juga harus ada sopan santun, kita ketemu orang Betul. baru, ketemu juri gitu. Banyak banget sih pengalaman-pengalaman itu sebenarnya yang penting banget buat aku. Oke. Tapi kalau kamu bisa apa namanya ngomong satu hal aja yang paling bermanfaat dari ajang ini apa gitu? Buat aku ya, Yes, buat adalah kamu dong. kita lebih berani tampil dan percaya diri. Tuh, menurut aku. Oke. Itu ya. Tapi kalau kamu sendiri Git sebenarnya emang orangnya itu memang suka tampil atau gimana? Enggak, sebenarnya aku apalagi dulu dibilang sebenarnya agak minderan, pemalu gitu loh, Kak. Oke. Begitu Oke. di Gadis, kita diarahkan untuk bisa tampil di depan banyak orang, untuk maju satu persatu, kayak nyebut Yes. nama kita, Nama. umur kita, gitu kan. Itu aja kayak, aduh gimana nih, kalau gue jatuh, gue kepleset gimana, gitu kan. Tapi ya, Iya, di iya, situ iya. dilatihnya, gitu sih. Oke, berarti kalau untuk Gita berani untuk tampil dan percaya diri ya, itu yang kamu dapetin ya. Oke, lanjut ini dari Bina di Lampung nih. Nah, setelah jadi alumni Gedi Sampul, gimana hubungan kakak dengan teman-teman seangkatan? Masih saling kontak gak? 2007 loh. Iya, masih sih karena kita kebetulan di sosial media masih sering banget. Waktu itu Yes. sempat memang jarang ketemu karena kita udah punya kesibukan masing-masing. Apalagi Benar. udah banyak yang menikah juga ya kalau di Yes. angkatan aku gitu kan. Cuman keep contact masih gitu. Kita masih kayak kadang-kadang chat di DM atau di WhatsApp. Pernah juga ketemu juga pernah, cuman mungkin setahun lalu atau 2 tahun lalu gitu ya. Masih sering keep contact lah pokoknya. Masih keep contact ya. Jadi ini emang udah jadi kayak keluarga kedua juga sih ya Git, ya nggak sih? Iya. Gadi Jadi Sampul keluarga itu kedua jadi. banget. Jadi ketemu teman-teman baru yang ternyata cocok gitu loh. Punya apa ya? Kita waktu itu ngerasain karantina bareng itu jadi makin akrab. Yes, bener Gitu. banget sih. Jadi menemukan keluarga baru di Gadis Sampul ini. Next ini dari Shiva di Jakarta. Shiva nanya gini. Nah, kalau Kak Gita dulu sebelum di dunia, maksudnya sekarang kamu kan udah jadi dari aktris ya, sering banget di layar TV ya Git. Nah, dulu tuh sempat nggak ikut casting dulu atau gimana audisi dan peran dan project acting apa yang menjadi pengalaman pertama Gita? Kalau casting pasti ya, karena semuanya awalnya pasti casting dulu gitu. Kalau aku waktu itu juga casting. Awalnya mungkin belum diterima, ada yang diterima, ada yang belum, dan semuanya juga proses. Jadi awalnya juga mungkin nggak langsung peran yang apa namanya di line pertama gitu, perannya mungkin masih peran-peran pendukung gitu. Kalau waktu aku ingat kalau nggak salah sih, aduh aku lupa banget Kak. FTV deh kalau nggak salah. Udah lama ya? Udah lama banget pokoknya FTV waktu itu. Tapi memang masih jadi peran-peran pendukung juga sih gitu. Nggak langsung semuanya ada proses gitu. Oke. Tapi selama kamu berkarir menjadi aktris nih ya, Git, selalukah peran protagonis yang kamu dapetin? Enggak. Ada juga peran antagonis, peran protagonis, semuanya pernah. Pernah coba sih, iya. Oke, kalau misalnya aku tanya berapa kali pernah ikut casting, hafal nggak? Enggak sih Kak, udah nggak kehitung karena udah nggak kehitung juga sih karena kalaupun kita di request juga pun harus kayak tes cam dulu kan tetap gitu. Benar. Jadi aku nggak ngitung sih, udah banyak lah pokoknya udah banyak. Kalau dibilang casting nama kita mencoba juga itu udah banyak, udah sering sih. Jadi yang penting kuncinya jangan berhenti mencoba aja sih. Gitu. Nah, jangan berhenti mencoba.
Nah, gini Git, kamu ini mungkin banyak juga teman-teman yang mau terjun ke dunia entertainment ya dan masih bingung caranya mungkin. Waktu awal kamu ikut casting itu, kamu memang mandiri untuk mencari di mana ada casting atau memang kamu udah di dalam satu manajemen? Kalau waktu itu kan kalau dari Gadis pun diarahin untuk ke sana juga kan Kak, untuk dari FNG ada waktu itu. ya. Ya, ada manajemennya. Jadi waktu itu kalau awal-awal tuh aku coba untuk casting iklan biasanya kalau dari FNG. Jadi memang ada ininya sih, ada manajemennya. Oke, ada manajemennya. Setelah lepas dari manajemen, kamu memang mandiri sendiri untuk mencari atau gimana gitu? Aku ada manajemen juga sih, kebetulan ditawarin, oh ya udah gitu. Oke, berarti dari manajemen juga ya. Dan kalau untuk tips and trick ikutan casting gitu, selain ya jangan pernah menyerah ya, kalau misalnya emang belum keterima, ada lagi nggak Git tips untuk mereka nih? Tetap harus mempersiapkan sih. Kalaupun memang, terutama kita yang baru pemula gitu, kalau menurut aku, tetap kita harus coba banyak latihan, practice gitu. Kalau misalnya kita bisa lihat di kaca gitu, kita siapin aja beberapa kondisi. Kalau misalnya kira-kira ntar aku coba ntar siapa tahu kayaknya gue disuruh peran baik, coba berperan baik di depan kaca gitu. Misalnya latihan sendiri di rumah tuh tetap gitu. Atau misalnya coba kalau misalnya jadi begini gimana gitu sih. Oh, oke. Berarti memang sering latihan berbagai peran ya? Iya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Rara di Depok. Kayak kita pernah ikutan les acting nggak? Katanya. Kalau les acting aku kebetulan belum pernah sih. Jadi aku belajar rata-rata memang kayak dari proses aku, dengan aku nonton film, dengan aku ngelihat senior kebanyakan dari situ sih gitu. Belajar dengan kondisi aja, aku terjun langsung aja gitu, tapi tetap menyerap banyak ilmu gitu, tetap banyak referensi. Berarti memang otodidak kamu untuk acting ini ya Git? Kebetulan ya. Ya, ini dari Poppy di Surabaya. Apa aja sih Kak tantangan jadi aktris sinetron dan FTV? Wow. Tantangannya mungkin lebih capek kali ya. Karena terutama untuk sinetron kan mungkin syutingnya harus setiap hari. Begitu juga dengan FTV, maksudnya mungkin beda hal dengan misalnya film. Kalau film, aku nggak bilang nggak capek sih ya. Cuman mungkin waktunya mereka kan lebih fleksibel ya, lebih panjang durasinya. Kalau kita kan dikasih waktu juga cuman ada durasinya gitu, dibatasin misalnya untuk 4 hari syuting harus selesai berapa scene gitu. Jadi kayak mungkin lebih capek aja kalau menurut aku di masalah waktu ya, di masalah waktu. Itu tantangannya ya. Jadi lebih capek, dan apalagi kalau misalnya emang masih sekolah harus bagi waktunya pinter ya. Itu di situ. Oke, siap. Nah, ini lanjut dari Yana di Malang. Yana nanya gini, siapa sih lawan main paling berkesan bagi Kak Gita dan kenapa? Lawan main paling berkesan ya? Waktu itu tuh aku berkesan banget, aku syuting sama Kak Reza Rahadian. Karena aku suka waktu itu syuting FTV kebetulan. FTV, FTV sama dia. Terus aku ini aja sih, kayak amazed aja, syutingnya sama Reza Rahadian gitu. Aku belum pernah kan, karena pertama kali ketemu. Jadi kayak aku senang aja, kayak berkesan banget syuting sama dia. Karena di satu sisi aku suka, aku mengidolakan juga gitu. Karena kan udah banyak filmnya gitu. Terus waktu itu ternyata ketemu di satu frame, satu FTV lagi kan, bisa berapa hari ketemu sama dia gitu. Jadi berkesan banget lah, aku senang banget gitu. Bisa ngeliat actingnya secara langsung gitu. Wih. Ada lain bareng sama dia nggak? Ada ya? Tadi kata kamu satu frame ya? Ada satu frame. Ada ya? Iya. Luar biasa. Lanjut, ini kita ke Sarah di Jakarta nih. Gimana sih cara Kak Gita ngumpulin emosi ketika harus acting menangis dan marah? Apalagi kalau itu harus diulang-ulang. Nah ini, gimana Git? Cara mengumpulkan emosi, kalau menurut aku, kalau aku biasanya konsentrasi sih. Misalnya memang kayak, oke, adegan ini bakalan marah nih gitu. Scene ini bakalan marah nih. Jadi aku untuk udah mau ngambil scene yang itu, aku ngumpulin waktu sebentar, konsentrasi buat gue marah. Mungkin inget yang kesel-kesel, inget yang bikin kesel, dan nggak bercanda dulu di set gitu. Karena
kalau Yes, kita bener bercanda banget. itu kan kayak hilangin konsentrasi. Jadi kayak oke saatnya marah kita bawa marah dulu di set untuk satu scene itu gitu. Jadi biar moodnya enak. Jadi walaupun berkali-kali kita pun udah siap karena moodnya di kepala udah gue pengen marah banget nih gitu. Gitu juga dengan kalau Oke, nangis sama aja sih kurang lebih kayak gitu. sama aja ya. Harus konsen Mm-mm. dulu ya. Nggak bisa Mm-mm. tuh. Nggak bisa Iya bercanda benar terus banget. tiba-tiba Kalau take bercanda langsung soalnya nangis hilang. gitu. Nggak bisa kok kayak gitu. Nggak bisa. Nah, kalau menurut Gita ini ada pertanyaan dari Karen di Surabaya. Acting dan Hmm. peran seperti apa yang paling menantang menurut kamu? Yang paling menantang menurut aku sejauh ini sih, jadi aku pernah berperan sebagai orang yang kayak bipolar gitu. Jadi mood swing banget. Jadi di satu scene itu aku bisa tiba-tiba marah, bisa tiba-tiba nangis. Pokoknya terus tiba-tiba kayak seneng juga gitu. Jadi kayak dicampur aduk dan itu capek banget karena kita benar-benar mainin emosi di situ dan susah banget, tantangan Yes. banget buat aku gitu. Itu sih so far peran yang Itu menurut yang aku paling kayak menantang iya. banget ya. Mhm, Oke, mhm. siap. Nah, kalau misalnya ada peran lagi yang pengen banget kamu dapetin apa gitu? Peran banget. Apa ya? Peran seperti Peran apa? banget. Mm-mm. Peran seperti apa? Mm-mm. Yang pengen banget. Em, oh mungkin ini ya, jadi coba jadi pemeran yang tomboy gitu kali ya. Tomboy dalam artian tomboy karena jarang Oh, banget aku dapet peran yang iya kayak gitu. bener Pernah juga. sih itu, cuman kayak bener-bener dibuat kesannya tuh dalam Iya penampilan tuh bener tomboy juga. banget. Kayak jarang deh biar Iya bener, tampil aku nggak beda gitu. kepikiran loh itu. Iya bener juga Git. Iya Iya, gitu aku juga Kami. penasaran tuh Gita tuh kayak gitu gimana ya? Wow, coba kepada para sutradara dan produser di luar sana ya, coba kasih Gita peran yang itu ya, itu juga Mhm. aku pengen tahu sih itu Gita seperti itu. Iya Oke, kali. lanjut ini ke Bandung. Ada Nana dari Bandung. Gimana Hmm. sih cara Kak Gita bagi waktu antara karir dan Hmm. kehidupan atau kegiatan kamu lainnya? Oke. Kalau buat aku cara membagi kegiatan syuting dan kegiatan lain itu paling berat sebenarnya waktu aku sempet mulai syuting itu di saat aku udah kuliah waktu itu Kauni. Oke. Itu paling susah sih ya. Mungkin kalau dengan kehidupan me time aku ataupun dengan Ah, siapa mungkin masih bisa aku masih bisa arrange waktu gitu. Tapi kalau misalnya yes. kuliah kan sama-sama jadwalnya paten, yang ini Ya, juga paten gitu. benar. Ya memang harus ada perjuangan sih Kak. Memang yang Oke. pertama tipsnya kalau menurut aku kita harus konsisten gitu. Ya. Kita harus konsisten kalau kita mau jalanin dua-duanya. Kalau aku waktu itu jalanin antara karir dan kuliah aku maunya selesainya sama barengan gitu. Tapi aku nggak mau ada Ah, sih. minus di satu sisi gitu. Jadi yang pertama Yes. konsisten. Jadi emang harus capek gitu. Pertama Benar. waktu kita tidur tuh kurang banget karena aku bener-bener Ya. kayak paginya kuliah, sore sampai malamnya Syuting. syuting kayak gitu loh. Jadi bener-bener terus karena kalau kita nggak konsisten sedikit mungkin banyak teman-teman aku yang keteteran di satu Ya, benar. pihak gitu. Jadi kalau menurut aku konsisten dan juga ya berusaha baik aja di dua-duanya sih. Itu yang paling Oke. penting. Itu yang paling susah juga sih konsisten ya. Mm-mm. Mm-mm. Ingat itu teman-teman, konsisten kalau kata Gita. Lanjut ini kita ke em, Tiara. Tiara di Tangerang ini nanya. Apa sih yang jadi Oke. prioritas Kak Gita sekarang? Ada proyek yang lagi dikerjain nggak belakangan ini? Menjadi prioritas sekarang sebenarnya masih karir aja sih karena kan Oke. aku eh, mostly hal yang paling aku lakuin sekarang ini ya syuting gitu. Kalaupun project juga paling masih FTV untuk beberapa project ke depan tuh masih FTV sejauh ini gitu. Oke. Tapi masih jalan ya, Git? Untuk Masih, FTV masih, FTV ya, masih banget masih ya. Kak. Mm-mm. Oke, siap. Kapan mulai syuting lagi kemarin setelah pandemi ini, Git? Aku bulan Juni kalau nggak salah sih udah mulai Juni ya. produksi lagi. Iya, Oke, sip. bulan Juni. Oke, ini lanjut ke Cinta di Jakarta nanya gini. Kak Gita pernah merasa insecure nggak? Dan gimana sih cara ngatasinnya? Wes, gimana Wah, Git? itu sih
Pernah banget kayak yang tadi aku udah cerita ke Kak Oni nih soal kayak Yes. aku waktu awal-awal masuk Gadis Sampul udah insecure sendiri kan ngeliat orang-orang kayaknya orang-orang lain tuh kayaknya lebih semuanya dari aku gitu. Kayaknya aku kurang ini deh, kurang ini gitu. Pastilah kita kan punya ada hal yang mungkin ada yang kita merasa kurang dari diri kita kan itu sebenarnya pasti Benar. ada aja gitu. Benar. Cuman untuk cara mengatasinya yang pertama kalau aku sih mencoba untuk jadi diri sendiri tetap. Oke. Tapi kita gali lagi potensi apa yang kita punya gitu. Menurut kita kurang kita di sini, tapi aku lebihnya di sini loh gitu. Aku pasti bisa dengan caraku sendiri, dengan caraku ini gitu. Referensi boleh, misalnya ngeliat orang itu kayak gini, tapi bukan berarti kita harus jadi dia gitu. Tetap jadi diri kita sendiri. Kita ambil positifnya dari kita lakuin deh gitu. Kalau menurut aku sih itu. Bener banget itu, gali potensi kalian ya teman-teman. Dan ini juga ada beberapa pertanyaan sih Git sebenarnya soal kan tadi Gita juga udah bilang ya kalau Gadis Sampul itu kan akan mengikuti interview ya. Iya gitu. Kak, benar. Nah, kalau tadi dari kamu kan memang saat interview ya jadi diri sendiri aja segala macam gitu kan ya. Tapi kan ada beberapa teman-teman kita di sini nih yang mau ikutan Gadis Sampul, tapi aku tuh paling susah ngomong sama orang Kak, gitu dia bilang kan. Pasti itu pasti banyak pertanyaan seperti itu. Ada nggak tips dari Gita sendiri? Apakah memang public speaking kita harus bagus atau seperti apa? Atau memang harus latihan terus? Kalau kamu sendiri gimana gitu waktu itu? Kalau iya, aku juga dulu sebenarnya dibilang pede untuk ngomong juga sebenarnya nggak juga. Kuncinya kalau menurut aku di latihan sih. Kita catat nih mungkin kemungkinan pertanyaan apa aja, kayak poin-poin apa aja yang mungkin kayak oke, misal kalau ditanya kelebihan gue bisa jawab nih poin kelebihan gue tuh A, B, C, D gitu. Nah, terus ntar kita coba latihan nih. Kalau aku kelebihannya ini Kak, waktu itu aku ini sih gitu. Kalau menurut aku penting. Jadi kita seenggaknya kurang lebihnya udah tahu gitu. Ya meskipun kita nggak bisa duga pertanyaan apa aja yang keluar ya. Cuman maksudnya ini yang ada di kepala kita aja. Kira-kira kayaknya yang keluar pertanyaan ini deh. Kalau tentang diri kita mungkin ini. Kalau ini kayaknya gitu sih kalau aku. Terus kita latihan deh. Kita latihan ngomong begini gitu. Oke. Jadi emang latihan ya. Kalau kamu kan juga tadi bahkan kalau di acting juga kamu kan latihan terus untuk kalau mau audisi segala macam ya. Dan untuk ikutan Gadis Sampul pun memang kita harus latihan juga ya ngomong. Pernah nggak waktu sebelum ikutan Gadis Sampul kamu latihan pose di depan kaca gitu-gitu? Iya dong, latihan dong. Karena kan itu nanti karena kayak misalnya kita on stage itu kan nanti kita akan maju, kalau waktu itu ya pada tahun aku kita akan maju ke depan, kita perkenalkan diri kita, terus kita sedikit pause biar cantik gitu. Apalagi nanti pasti karantina pasti diajarin, jadi perlu praktis juga kita dari rumah atau misalnya pas karantina biar kayak kita lebih pede jatuhnya, kita nggak kaku gayanya, kita lebih kelihatan gitu auranya. Lebih pede. Kalau lebih pede kan otomatis kita orang yang ngelihat juga lebih enak. Iya lebih enak ya. Iya bener banget, di panggung juga jadi nggak canggung segala macam. Oke. Ini katanya ada yang nanya Git tadi di komen. Kak Gita waktu ikut Gadis Sampul tingginya berapa? Kamu 13 tahun waktu itu. Berapa ya Kak? Lupa banget sih. Lumayan tinggi sih ya waktu itu. Aku lumayan tinggi sih. Lumayan tinggi. Tapi aku lupa kalau tinggi aku berapa. Pokoknya kebetulan aku memang lumayan tinggi waktu itu. Oke. Yang pasti memang kalau Gadis Sampul kan biasanya ada standar tinggi ya. Kalau waktu tahun kamu juga pasti ada ya. Dan ada standar tinggi. Memang kamu melewati standar itu ya? Iya, kebetulan aku melewati standar itu. Alhamdulillah. Oke, ini ada pertanyaan dari Evi di Bekasi. Mimpi atau harapan dari seorang Gita Virga yang pengen banget direalisasikan apa? Wow. Mimpi atau harapan? Yes. Apa ya? Mungkin kedepannya pengen aku bisa, pertama mungkin karir aku lebih baik dan aku bisa mencoba di dunia film, tapi aku bisa berperan dengan orang-orang yang aku seneng juga gitu. Yes. Gimana? Aku jadi beradu acting sama orang yang aku idolakan, jadi makin semangat kan kalau kayak gitu. Bener, Amin bener. Gitu. Itu pengen banget sih kayak gitu. Oke, berarti itu mimpimu ke depan ya.
untuk bisa beradu akting di sebuah film dengan idola-idola kamu. Siapa aja sih Git idola-idola yang pengen kamu ini adu akting? Selain Reza Radian kan udah. Reza Radian. Eh, aku kalau ditanya pengen lagi sih Kak sama dia. Pengen lagi sama Pengen lagi tapi ini dengan skenario film gitu. Itu pengen lagi sih Kak sebenarnya sama dia. Skenario film. Gitu. Jadi pokoknya masih pengen beradu akting sama Reza ya. Iya, aku pengen. Oke, ini dari Mau Wendy nambah. di Jakarta mau nambah. Mm-mm. Cara Kak Gita menjaga kesehatan di tengah pandemi. Gimana? Yang pasti konsumsi vitamin itu kan pasti. Aku sih biasanya minum madu, aku minum vitamin. Terus biasanya aku sempetin untuk olahraga sih. Untuk olahraga exercise kecil aja di rumah. Yang simple-simple. Untuk menambah imunitas tubuh gitu sih. Dan jangan olahraga. Ini ya, kalau jangan tidur malam. Oh, itu dia tuh. Jangan tidur malam, berarti istirahat yang cukup ya, Git? Betul, istirahat yang cukup. Dan minum air putih juga kalau aku. Minum air putih. Nah, kalau olahraga kamu rutinnya sehari sekali atau gimana, Git? Aku biasanya seminggu 2-3 kali sih. Oke. Biasanya. 2-3 kali. 2-3 kali. Tuh, teman-teman ya, jangan mager kalau di rumah ya. Biar sehat olahraga. Ini ada pertanyaan dari Syahrin di Medan. Deskripsikan karakter Gita lewat 3 kata. Aduh, apa ya? Lewat 3 kata. Kayak gini-gini nih. Iya nih, kayak gini-gini menjebak nih. Apa ya? Ini pertanyaan untuk gadis sampul juga bisa loh ya teman-teman. Deskripsikan diri kamu. Nah, iya tuh bener. Itu tips dari Kak Oni tuh. Jangan-jangan bocoran nih. Jangan-jangan bocoran ya. Ya akan kasih hint dikit lah ya. Ini salah satu juga yang harus dipersiapkan kan untuk mereka-mereka siapa tahu keluar pertanyaan ini gitu. Ini kan pertanyaan-pertanyaan menjebak Kak. Jadi, tapi kita harus tahu kalau itu diri kita. Karena itu diri kita. Karena kalau kita pikirin. Benar. Kita pikirin kita pasti bingung, tapi kita harus bisa jawab gitu. Kalau bener aku, banget. Apa ya? Aku orangnya itu nggak banyak ngomong. Oke. Aku orangnya nggak terlalu banyak ngomong gitu. Nggak terlalu bawel. Terus yang kedua, aku itu sedikit kompetitif anaknya ya. Oke. Sedikit kompetitif. Wow. Terus bagus. Terus yang ketiga, anaknya orangnya itu mungkin ini ya sedikit perfeksionis juga. Perfeksionis. Wow. Oke, baik kalau gitu. Berarti Gita itu nggak bawel. Tadi apa Git? Kompetitif gitu kan anaknya. Kompetitif. Anaknya kompetitif loh. Kompetitif tapi sehat ya, persaingan sehat. Oh, sehat ya. Dong, jangan main persaingannya. Jadi kayak ngerasa, oh dia bisa kayak gini, oke kita juga bisa dengan cara kita gitu. Oh, bagus sekali itu benar. Jadi kita ada acuan, jadi buat kita ada acuan. Nah, bener banget tuh ada acuan untuk bisa mencapai lagi lebih ya. Oke. Sip. Gitu. Tadi yang ketiga apa Git? Jadi lupa nih. Perfeksionis Kak. Perfeksionis. Aku terbiasa untuk melakukan sesuatu perfect di matamu gitu ya. Ya maksimal di mataku. Di mataku ya, bukan di mata orang lain loh. Karena maksimal di matamu. Takutnya ada yang salah. Okay. Bener banget. Oke, sekarang kita akan masuk ke jawab cepat ya Git. Wow. Oke. Jawab serem cepat. Gak nih Kak pertanyaannya? Oke. Ya serem banget dong. Ini ada, jadi nanti aku akan bacain satu pertanyaan, Gita harus jawab dengan 3 jawaban. Oke? Oke. Paham? Semuanya ya, 3 jawaban? Semuanya. Jadi misalnya kalau makanan kesukaan, nasi goreng, sate, lontong sayur, gitu ya. Cepet ya. Cepet. Iya harus cepet. Oke. Ini dia. Film yang gak bosan ditonton. Aduh kan kalau gini susah nih. Film. Tivor Tiara, aku lagi suka itu juga. Terus abis itu film Money Heist. Terus itu bukan series sih sebenarnya. Terus ketiga series.
Drakor deh, drakor. Oh, Aku drakor. ini nih, Anaknya. anak drakor banget ya. Ini deh, Crash Apa? Landing on You deh. Oh, Crash Landing on You. Hmm, Oke, hmm. siap. Lagu yang belakangan ini didengarkan. Lagu, oke. Lala Loves You, Nicki. Oke. Apa namanya? eh Ayo, ayo, ayo. Makin begini Stand, makin. Stand by Your Man, Carla Bruni. Oke. Terus apa sih Kak tuh judulnya, aku lupa Ya, tuh kayak apa gitu sih? pokoknya. Jeffy Burnett, apa sih siapa namanya yang aduh aku lupa Kak, pokoknya judulnya Kak. Duh, Oh ya, pokoknya ya aku boleh oke. nggak nyanyiin potongannya gitu. Oh boleh dong, boleh, boleh. Gimana Boleh ya, lagunya? oke. Pokoknya Boleh. em, Call You My Everything. Mungkin kamu nih tahu gak sih? Call You My Lover gitu. Tahu nggak Kak? Enggak. Aku jadi malas ngulangin nebak ya. Aduh, mohon maaf ya. Gimana dong? Padahal dia yang dikasih jawaban cepat loh. Iya, Jadi aku betul. yang disuruh nebak. Oke. Oke ya, Oke. oke lah kalau gitu. Nextnya adalah destinasi liburan setelah pandemi. Oh, ini Tanjung Puting, Hah? India, Ah? sama Banyuwangi. Banyuwangi. Wow, oke. Wow. Kegiatan saat me time. Kegiatan saat me time, nonton series, terus aku biasanya suka merawat diri aku nge-scrub atau apa untuk Masker. masker. Tuh kan aku lupa Kak kalau disuruh cepet gini. Terus satu lagi aku aku ini aja nonton tadi udah ya. Udah nonton Biasanya main series. sama ponakan aku. Aku udah punya Oh, main ponakan. sama ponakan. Oke. Ih, seneng. Lanjut, makanan kesukaan. Makanan kesukaan, aku suka fettuccine, aku suka sate, aku suka bakso. Bakso. Oh iya, itu enak banget. Aduh, jadi lapar ya. Olahraga yang sering dilakukan. Olahraga yang sering dilakukan, biasanya aku kayak exercise di rumah sih. Exercise di rumah, kayak sit up, plank gitu-gitu. Sit up, plank, Terus lari gitu. Terus satu lagi apa ya? Ini deh. apa? Yoga, pilates, apa? Jogging. Ini apa Muay Thai deh, Muay Thai. Oh, Muay Thai. Oke, Muay Thai. Masih Muay Thai sampai sekarang? Jarang sebenarnya, cuman dibanding yang lain itu yang lebih masih sering aku itu. coba. Oke, gitu. sip. Ada fobia? Enggak ada. Oh, aku enggak ada loh. Fobia. Wow. Semuanya oke-oke aja ya. Tokoh idola atau inspirasi dalam berkarir? Tokoh idola atau inspirasi dalam berkarir? Yes. Karena aku lagi kepikiran sama ini, aku suka banget sama Son Ye Jin. Oke. Terus? Dua lagi dong. Kayak gitu Kak. Oh, tiga ya? Oh iya, tiga. Satu tiga. lagi Dian Dua Sastro. lagi. Dian Sastro. Satu lagi susah memang kalau suruh cepet-cepet gini. Iya, itu dia Kak. Apa-apa. Itu satu lagi siapa ya? Siapa satu lagi? Siapa Reza Rahadian? Boleh Reza Rahadian. Cowok tapi Kak, nggak apa-apa kalau cowok. Ya nggak apa-apa kan Reza Rahadian dalam berkarir. Reza Rahadian dong. Oh iya pasti. Teman paling dekat saat karantina di Gadis Sampul. Aduh, udah lama banget. Siapa Masih ya? inget gak nih dia? Satu kamar sama aku tuh siapa ya? Sama ini deh, sama kalau nggak salah sama Farah deh, Faradina. Soalnya waktu itu kita nomor urutnya tuh deketan. Tiga ya, tiga. Oke. Tiga dong, Faradina. Oh ya, Faradina. Cut Anjani. Oke, Cut Anjani. Sama Oxel.
Oxel. Oke, baik. Udah hampir Aduh, lupa loh dia pertanyaan waktu ini karantina makanya, Kak. itu. Iya, karena waktu karantina jauh banget, Kak. Iya, udah 2007, bayangin aja, gak apa-apa. Hai Faradina, Cut Anjani, dan Oxel. Kalian adalah tiga teman terbaik kita waktu karantina. Oke, ini ada skincare andalan. Oh, skincare andalan. Yes. Masker. Ini masker, scrub, scrub, lotion. Oh, oke, baik. Oke. Nah, kita lanjut ke challenge ya, Git. Ini. Oh, masih ada challenge-nya. Oh, masih dong. Jangan sedih, jangan sedih. Oke, jangan sedih. Jadi aku akan share ke kamu salah satu scene dari sinetron kamu ya, Git. Jadi nanti kita harus dubbing. Jadi ini ada 3 tokoh di sini nih. Tapi yang ngomong cuma 2, ya. Kamu harus dubbing dua-duanya. Tapi dubbingnya nggak boleh sama kayak yang ada di sini nih. Jadi kamu harus meng-create sendiri skenario-nya. Oke? Jadi misalnya kalau misalnya ada cewek sama cowok nih. Misalnya dia lagi marahan nih, tapi marahnya kamu harus bikin skenario sendiri. Kamu ngambil cilok aku ya tadi, gitu. Enggak, aku nggak ngambil apa-apa kok. Aku cuma umpetin aja gitu. Oke. Tapi dua-duanya yang ngisi aku. Iya, dua-dua kamu yang ngisi. Ini kita melatih Gita nih ya. Ini kamu lihat dulu cuplikannya ya, Git. Ini kamu lihat dulu nih. Iya, ya. Panjang ya. Dah, ya. Kurang lebih gitu ya. Oke. Kita mulai. Udah kepikiran apa? Oke, udah. Oke. Ini dia. Oh, datang nih. Kamu ngumpetin apa itu? Hah? Belum ya? Apa yang kamu ngumpetin di tangan kamu itu? Hah? Kamu pasti ngumpetin uang aku kan yang kamu ambil? Iya kan? Jadi selama ini kamu ngumpetin uang aku sama perempuan ini? Enggak. Aku nggak ngumpetin uang kamu. Tadi aku taruh di laci. Enggak, kamu jangan bohong. Kamu ngumpetin uang aku kan? Uang aku tuh kurang 2.000. Tunggu. Aku nggak ngumpetin uang kamu. Gitu, Kak. Aduh, takut salah nih. Gimana? Kasihan. Lumayan ya. Maaf ya kalau nggak lucu. Lucu ya. Kurang 2.000 guys katanya duitnya. Tapi ditanyain gitu kan. 2.000 tuh kalau nggak ada 2.000 nggak ada 10.000, Kak. Bener loh, nggak bulat loh jadi. Iya bener loh, jadi 8.000 loh. Oke. Ini kita lanjut, itu challenge ya tadi dari Leli di Tangerang. Ini sekarang dari Samira di Jakarta. Nah, dia mau ngetes acting kamu, Git. Jadi, kata Samira gini, aku pengen Kak Gita acting jadi peran antagonis yang marah ke sahabat sendiri karena sahabatnya ini diam-diam makan roti unyil favorit Gita. Oke. Ya. Oke. Ya, makan roti unyil ya. Roti unyil ya. Ya, roti unyil. Oke. Siap? 1, Tidak, aku langsung aja nih marah-marah. Langsung. Oke. 1, 2, action. Kamu udah makan roti unyil aku kan? Jangan bohong deh. Kamu tau gak sih, roti unyil tuh aku jauh beli di Bogor. Ini malah kamu ambil lagi. Sekarang balikin gak roti unyil aku? Balikin. Tadi kamu makan 5 biji kan? Aku tuh punya 10 kurang 5 sekarang. Balikin. Itu, Kak. Udah belum, Kak? Udah. Gimana, saudara-saudara? Mohon maaf ya.
Bagus, bagus sekali, bagus Oke. ya. Galak, bisa galak ternyata Gita loh itu Galak. loh. Oke. Galak. Nah, Sengit ini ya Kak sekarang kalau gini. misalnya soal roti unyil. Sengit loh, karena jauh Git ke Bogor kan. Iya. Jangan salah loh, Terus? roti unyil Venus ya. Jadi kamu harus tunjukkan 5 ekspresi. Jadi misalnya kalau aku nanti baca ini, misalnya lagi minum air putih, ntar kamu berekspresi gitu ya. Oke? Oke. Ada 5 Oke. ekspresi. Siap? Ekspresi pertama. Papasan sama mantan di mall. Pura-pura nggak lihat gitu Kak. Oh, Ya kan? gitu. Oh, Pura gitu. nggak lihat. Kan Ya. takut awkward Oh, moment. Jadi kayak oke. Oh, Sambil iya, ngeliat ke awkward sana atau main moment. handphone. Oh, gitu. iya. Ya kan? Ekspresi 2. Melihat pacar selingkuh. Oh, kok dia selingkuh sih? Langsung aku samperin. Oh, Dia langsung. tuh nggak aku foto. Langsung samperin. Biasanya. Ketahuan bohong Kak. Soalnya kita udah pasti benar. Jadi kayak mau ngapain Iya, lo? benar. Gitu. Iya, benar. Langsung dilabrak ya, sadar juga. Mm-mm. Oke. Ekspresi mendapat undian berhadiah. Ya ampun. Senang banget Kak. Itu namanya rezeki nompol kan kayak. Benar. Dapat 2.000 lumayan ya. 2000 lumayan. 2000 lumayan. Iya, benar. 2000 Benar. lumayan. Oke, sip. Ekspresi tahu aktor idola jadi lawan main. Wah, ini sih udah nih. Gimana? Itu sih waktu itu kayak pasti aku ngeliatin dia gitu kayak senyum-senyum gitu kan. Misalnya sebelum ada scene tuh pasti aku ngeliatin dia dulu kayak gini. Ya ampun, aku merhatiin dia pasti kayak gitu Kak. Oke, kita kayak Biasanya kayak gitu, karena kita idola berasa kan, jadi gitu. kita merhatiin terus. Iya, benar. Benar. Ekspresi ngantuk di tengah meeting. Tapi ditahan-tahan gitu kan kayak Iya, benar. Mata dibelok-belokin. harus kayak gitu karena karena Oke. meeting kan, jadi kita harus Iya. tahu isi meeting itu apa gitu. Oke, Gitu biasanya. baik. Jadi tetap harus kayak gitu. Ini challenge terakhir. Nih challenge gongnya. Ya ampun, nih, masih Git. ada challenge-nya. Oke. Tinggal satu. Aku siap. Ini dari Iren di Surabaya. Tunjukin 3 pose foto ala cover gadis sampul majalah gadis. Oke. Ini 3 pose andalan kamu ya, Git? 3 pose andalan. Ya, untuk cover majalah gadis. Ya, ceritanya close up gitu ya. Iya. Oh iya, kalau ya benar. Benar. Ya. Oh, jadi Pose pertama. pose pertama nih pas aku dulu ya. Ya, oke. Tetap. Oke. Oh, baik. Lo masih Oke. terus udah makin tahun ke tahun maju mulai kayak Yes. Fierce. Oh, oke. Oh, fine. Oke. Wow, fierce. Terakhir? Oh, dulu aku ada pose kayak gini di majalah Gimana? gadis. Oh, baik. Itu pose aku dulu. Oke. Siapa stylistnya tuh? Banyak banget, kau ini juga pernah stylistin aku. Siapa stylist yang harus dikit? Pokoknya harus ada ya. Iya. Tapi kalau Iya, betul. Oke. Oke, baiklah. Gita, sudah semua pertanyaan dan sudah semua challenge kamu lakukan. Tepuk tangan dulu. Yeay. Oke. Iya. Gita, suaramu hilang lagi loh, Git. oh, lagi kira aku tadi copot headset gara-gara aku mau pose-pose cantik. Aku Oh pasang iya lagi, ya. benar, pose cantik. Ya ampun. Oke, baiklah. Sudah. Nah, bagus, cakep. Oke. Nah, Git, ada yang mau disampaikan ke semua teman-teman di sini yang masih nonton? Pokoknya intinya karena kita Road to Gadis Sampul 2020 buat Yes. para kalian yang mau ikutan, pesan aku terus mencoba jadi diri sendiri dan jangan lupa percaya diri. Wow, itu dia tips dari Gita ya. Iya, Itu gitu. aja, Git. Untuk Itu semua aja. teman-teman di sini ya. Itu aja. Pokoknya itu udah intinya penting memang banget soalnya. benar. Jangan jadi seorang yang fake ya. Jadilah diri sendiri dan percaya diri kalau dari Gita Virga untuk bisa Setuju. masuk ke Gadis Sampul 2020 nantinya.
Oke, kalau gitu Gita, thank you so much ya untuk sharing dan waktunya hari ini. Thank you sama-sama juga Kaoni, gadis. Kita bisa ketemu lagi ya di lain kesempatan dan gak hanya virtual aja. Semoga kita kita bisa ketemu tatap muka lagi. Amin. Yes, amin. Okay. Stay safe, stay sane, stay healthy, stay happy pastinya ya. Kalau gitu kita undur diri dulu ya, Git, sama-sama. Oke. Aku Leonie Siombing, pemimpin redaksi dan komunitas gadis, dan aku Gita Virga. Kita undur diri teman-teman, sampai jumpa di The PM Show Road to Gadis Sampul 2020 lagi besok ya. Bye-bye. Thank you Gita. Bye. Thank you, Kak. Bye. Dadah. Dah.